Jadi kan anak-anak tuh lebih tertarik ya kalau makanan dikreasiin, misalnya nasinya dijadiin muka, terus sayurannya jadiin rambut. Atau ini kali ya Kak, kayak sayurnya tuh dimasukin ke bahan makanan gitu. Iya, jadi nggak kelihatan. Jadi nggak gitu. kelihatan. Jadi memang dari orang tua tuh harus peka dan bisa cari solusi gimana ya biar anak kita tuh mau makan. Halo sahabat sehat, kembali lagi di Lini Podcast. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Trilestari. Saya lulusan S1 Gizi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kali ini izinkan saya untuk menemani sahabat sehat di rumah dengan episode Lini Podcast kali ini yang gak kalah menarik. Sebelum itu, kita perkenalan dulu nih dengan narasumber kita hari ini. Silakan Kak, perkenalkan diri dulu. Halo sahabat sehat semua, perkenalkan nama saya Anya Talita Azra. Saya lulusan S1 Gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Wah, ternyata kita satu alma mater nih Kak. Gimana kabarnya Kak Anya hari ini? Halo juga Kak Dia, alhamdulillah kabar baik. Ya nih, kebetulan kita ketemu lagi di sini. Oh ya, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol seru bareng Kak Anya, teman-teman di rumah jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Ini Sehat agar gak ketinggalan info-info terbaru seputar gizi dan kesehatan. Oke, kita lanjut ya Kak Anya. Nah, jadi picky eater itu apa sih menurut Kak Anya? Nah, sesuai namanya aja nih Kak Dia, picky itu pilih-pilih. Jadi picky eater itu sesuatu kondisi di mana anak-anak memilih makanan atau hanya mau mengkonsumsi makanan tertentu aja, itu aja. Nah, karena hanya mau makanan tertentu itu aja, jadi makanan yang masuk tuh kurang bervariasi. Yang biasanya tuh anak-anak tuh rendah sayuran, rendah buah, makanan kayak protein dan serat karena penolakan-penolakan tadi. Itu Kak Dia. Oh, jadi picky eater itu kondisi di mana anak tuh pilih-pilih makanan ya Kak ya? Iya, benar. Tapi biasanya picky eater tuh dimulai dari usia berapa sih Kak? Nah, picky eater ini mulai terjadi biasanya pada anak prasekolah nih Kak. Biasanya tuh sekitaran umur 3-6 tahun. Tapi nggak menutup kemungkinan juga picky eater terjadi pada remaja dan dewasa. Tapi yang hari ini kita bahas yaitu picky eater pada anak prasekolah nih Kak Dia. Wah, ternyata masalah picky eater ini banyak juga ya terjadi pada anak-anak. Tapi kira-kira penyebab picky eater itu apa sih Kak? Nah, iya nih masih banyak banget penyebab picky eater. Anak prasekolah ini biasanya tuh ya mengalami picky eater. Faktor terbesarnya itu ya dari lingkungan, salah satunya kebiasaan. Yang kita tahu bahwa anak itu kan peniru nomor 1 pada orang tuanya ya Kak, atau orang terdekatnya. Jadi apa yang mereka lihat itu ya apa yang mereka tiru. Jadi besar kemungkinan ketika pola makan orang tuanya yang buruk akan berdampak pada anaknya nih Kak Dia. Maksudnya buruk tuh kayak gimana sih? Misalnya orang tua selalu makan bareng sama anaknya, tapi orang tua itu nggak pernah nerapin sarapan. Jadi anaknya tuh ya nggak ikut sarapan. Jadi dia makan karena orang tuanya jarang sarapan. Jadi anaknya tuh beranggapan kalau makan nggak perlu sarapan. Jadi kan meniru orang tuanya gitu. Atau mungkin orang tuanya terlalu sibuk karena waktunya terbatas. Jadi dia memilih atau menyiapkan makanan tuh yang cepat dan siap saji aja nih Kak buat anaknya. Jadi kurangnya variasi terhadap makanan terhadap anak pada makanan anak. Oh gitu, jadi bisa dibilang juga sebagai kebiasaan di keluarga gitu ya Kak ya? Bener Kak. Tapi dari Kak Anya sendiri ada gak sih cerita tentang picky eater? Mungkin dari Kak Anya kan ada dari keluarga atau adik atau siapa yang mengalami picky eater di kerabat terdekat Kak Anya. Boleh mungkin sharing untuk sahabat sehat di rumah. Kebetulan banget nih ada dari, bukan adik sih karena saya gak punya adik. Jadi dari keponakan saya itu juga picky eater gitu. Dia ceritanya dia kan memang deket dari kecil sama saya. Nah muncul masalah picky eater itu setelah dia disapi. Kisaran prasekolah lah, sekitar umur 3-4 tahun. Jadi memang awalnya dia tuh gak terlalu suka manis. Bukan jajanan, makanan manis. Tapi sebenarnya antara plus minus juga. Cuman pas karena gak suka manis itu jadinya gak suka makanan yang lain juga. Jadi merembet gitu. Jadi gak suka segala jenis makanan yang manis gitu. Iya,
makanan manis kan bukan cuma jajanan, karena ada yang nggak manis pun, nggak jajanan pun ada yang manis, tapi dia susah banget. Oh gitu. Tapi dari Kak-nya sendiri gimana sih cara ngatasin keponakannya Kak-nya gitu? Sebenarnya kita sebagai lingkungan terdekat tuh memang harus berperan secara penuh ya. Yang paling pertama sih kita cari tahu dulu kenapa sih dia bisa picky eater, kemudian makanan apa sih yang sebenarnya dia hindarin. Misalnya dia nggak suka sayur, kenapa? Kita cari tahu dulu nih sebenarnya udah pernah belum ya anak ini dikasih sayur. Kalau misalnya belum pernah, coba kita kenalin walaupun sebenarnya dia nggak ngerti. Coba kita kenalin ini tuh sayur, ini loh bagus untuk mata atau apa. Terus boleh juga sebagai orang tua atau orang terdekat kita coba inisiatif kreasiin makanan-makanan dibentuk-bentuk jadi kan anak-anak tuh lebih tertarik ya kalau makanan dikreasiin, misalnya nasinya dijadiin muka, terus sayurannya jadiin rambut. Atau ini kali ya Kak, kayak sayurnya tuh dimasukin ke bahan makanan gitu. Iya, jadi nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan. Jadi memang dari orang tua tuh harus peka dan bisa cari solusi gimana ya biar anak kita tuh mau makan walaupun memang nggak suka bahan makanan ini, sayuran atau buah. Berarti harus lebih kreatif lagi gitu ya Kak. Kreatif. Nih balik lagi ke kasus ponakan saya yang nggak suka makanan manis nih ya Kak. Jadi memang saya kan memang itu kan dulu ketika dia prasekolah sekitar umur 3-4 tahun, tapi setelah lambat laun, setelah saya lihat-lihat pas sekolah, ternyata pelan-pelan dia juga jadi terbiasa dan suka sama makanan manis. Jadi yang saya lihat sih kebiasaan pertamanya dikasih makanan tuh variasi sama orang tuanya kayak gitu. Jadi awalnya memang dikasih makanan yang hambar, lebih sering yang hambar kayak misalnya buah alpukat, jadi memang jarang diperkenalkan sama makanan manis. Gitu. Tapi ketika sekolah, setelah dia TK dan SD, ketemu teman-temannya, ketemu lingkungannya, ketemu gurunya, dan di sana kan ada jajanan baru atau makanan yang belum dia kenal. Pas temennya makan, dia jadi pengen ikut makan. Jadi dia mau makan makanan yang sebelumnya dia nggak suka gitu. Jadi faktor lingkungan sangat berpengaruh. Yang penting kita harus sabar dan tahu harus menanganinya seperti apa sebagai orang terdekat dan orang tua terutama. Oh gitu. Jadi lebih ke kurang cita rasa gitu ya Kak ya. Betul. Tapi kalau misalnya makan sayur, ngemil gitu gimana Kak? Nah, makan sayur sekarang udah alhamdulillah nih udah lebih suka, tapi memang kalau ngemil memang masih harus ekstra sabar terhadap hal kayak gitu. Tapi kalau sayur-sayur udah lebih suka karena mungkin orang tuanya juga jadi lebih tahu ya anaknya tuh mau kayak gimana, lebih aware, terus lebih inisiatif juga kayaknya yang cocok sama anak saya tuh yang kayak gini, terus atau di menunya diganti atau dikreasiin. Tapi kira-kira Kak, picky eater ini ngaruh nggak sih ke berat badan anak? Picky eater ini bisa berpengaruh kalau dalam jangka panjang nih Kak, karena ya kan picky, pilih-pilih makanan yang masuk juga yang dia mau aja kan, yang anak mau aja. Jadi kalau misalnya lingkungan dan orang tuanya nggak peka, nggak aware, nggak inisiatif, nggak nyari solusi yang terbaik buat anaknya, ya berarti kalau misalnya anaknya nggak mau kan ya didiemin aja kan, nggak mungkin ya. Jadi memang akan jelas berpengaruh kepada berat badan anak kalau memang lingkungannya juga nggak mendukung. Oh gitu. Jadi penting banget nih, pengetahuan baru banget nih teman-teman buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin mengalami anak-anaknya yang picky eater juga. Pastinya ibu-ibu juga harus lebih kreatif lagi dalam mengenalkan berbagai macam bahan makanan ke anaknya. Terima kasih untuk sahabat sehat semua yang sudah menonton di episode hari ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe di channel Lini Sehat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.